Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Sila Cindy Zidania, NPM 2340103202 dari rombel K2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan PT Alam Sutra Realty Tbk. Konteksnya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian kinerja dan fundamental, yang ketiga mengenai struktur modal, yang keempat kebijakan dividen, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada sejarah singkat. Sejarah singkatnya didirikan pada 3 November 1993 ini PT Alam Sutra Realty Tbk ini melantai di Bursa Efek Indonesia pada 18 Desember 2007 dan pengembangan properti terkemuka di Indonesia. Visinya menjadi pengembang properti nasional yang terkemuka dengan mengutamakannya peningkatan nilai tambah bagi seluruh kepentingannya. Dan misinya mengutamakan pelayanan prima dan produktif, inovatif dengan kebutuhan konsumen, maksimalkan potensi setiap properti yang dikembangkan. Dan yang ketiga ada bidang usaha. Bidang usaha itu apa aja sih? Mulai dari kawasan hunian, perkantoran, pusat belanja, dan juga kawasan wisata. Lanjut yang terakhir ada struktur kepemilikan. Di dalam struktur kepemilikan PT Alam Sutra Realty Tbk ini memiliki struktur kepemilikan yang menunjukkan konsentrasi saham pada beberapa entitas koperasi besar. Berdasarkan data per 31 Desember 2022 ini, pemegang saham terbesar jatuh kepada PT Tangerang Fajar Industri Estate dengan kepemilikan sebesar 25,72%. Selanjutnya disusul oleh PT Manunggal Prime Development 21,66% dan PT Agro Manunggalan Development 0,66%. Sementara itu kepemilikan saham oleh publik atau masyarakat sebesar 51,96% yang terdiri dari pemegang saham individu maupun institusi dengan masing-masing kepemilikan di bawah 5%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham PT Alam Sutra Realty Tbk ini relatif tersebar namun tetap didomisikan oleh beberapa perusahaan afiliasi utama. Kita lanjut ke bab 2, ya, masuk ke dalam kajian kinerja dan fundamental. Nah, di sini masuk ke dalam kinerja laba operasional berbasis aset operasi. Ini ada 3 macam. Net Operating Working Capital atau bisa disebut NOWC mengalami penurunan dari 3,34 triliun 2022 hingga 2,51 triliun 2023. Lalu ada yang kedua, Total Operating Capital TOC mengalami penurunan dari 4,54 triliun tahun 22 menjadi 3,74 triliun di tahun 2023. Dan yang terakhir ada NOPAT. NOPAT ini yang tetap tinggi yaitu 1,942 miliar di tahun 2022 dan 1,525 miliar di tahun 2023. Dan di sebelahnya ada lanjut ada kinerja dalam konteks add value. Nah, di kinerja dalam konteks add value ini ada 2, MVA dan EVA. MVA di data ini pada tahun 22 adalah 2,877,938,524,157. Itu meningkat. Dan 3,289,942,478,675 pada tahun 2023. Di mana ini sangat signifikan dari tahun ke tahun. Nilai EVA tetap positif, menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menciptakan nilai tambah ekonomis yang melebihi biaya modal setelah pajak. Namun tren penurunan ini mengidentifikasi perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efisiensi operasional, pengelolaan biaya, dan strategi
Lanjut, ada karakteristik fundamental perusahaan. Yang pertama ada profitabilitas. Itu mencakup basic earning power BEP mengalami penurunan 9,61% di tahun 2022 menjadi 7,49% di tahun 2023. Nah, ini di mana BEP ini penurunnya ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari setiap rupiah aset yang digunakan menurun. Hal ini bisa menjadikan indikasi penurunan efisiensi pemanfaatan aset perusahaan atau melamahnya kinerja. Lalu ada return on investment atau bisa disebut ROI, mengalami penurunan 4,93% pada tahun 2022 menjadi 2,86% pada tahun 2023. Nah, bahwa efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan ini tuh dari aset yang diinvestasikan menurun disebabkan oleh penurunnya laba bersih atau kurang optimal memanfaatkan aset dalam menciptakan pendapatan laba. Lalu ada yang namanya return of equity ROE menurun 10,89% di tahun 2022 hingga 5,82% di tahun 2023. Nah, ini ditanamkan pemegang saham mengalami penurunan. ROE adalah indikator penting untuk investor karena mengukur tingkat pengembalian terhadap investasi mereka dalam bentuk ekuitas. Dan yang terakhir ada operating profit margin menurun sedikit 47,63% di tahun 2022 menjadi 42,15% di tahun 2023. Nah, ini penurunan ini meskipun tipis menunjukkan bahwa lanjut ada masih dalam karakteristik fundamental perusahaan. Sekarang yang B, manajemen aset. Ada 3, inventory turnover, kedua receivable turnover, dan yang ketiga fixed asset turnover. Yang pertama itu inventory turnover mengalami perputaran persediaan sedikit menurun 0,40 kali di 2022 menjadi 0,36 kali di 2023. Lalu yang kedua receivable turnover meningkat dari 49,52 kali pada tahun 22 menjadi 66,77 kali pada tahun 2023. Dan yang terakhir ada fixed asset turnover mengalami penurunan dari 3,72 pada tahun 2022 menjadi 2,69 kali pada tahun 2029. Nah, itu datanya ada di bawahnya. Kalau yang pertama itu inventory itu sedikit menurun karena barang terutama properti lebih lambat terjual atau lebih banyak tertahan di persediaan pada tahun 2023. Sedangkan yang kedua ini perusahaan lebih efisien dalam pengalihan piutang sehingga perputaran piutang usaha semakin cepat dan memperbaiki likuiditas. Lalu yang ketiga efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset itu tetap untuk menghasilkan pendapatan menurun sehingga perlu evaluasi atau pemanfaatan aset secara opsional. Lalu yang C ada likuiditas, ada 3 macam. Current ratio pada tahun 2022 adalah 3,87 dan turun menjadi 3,20 tahun 2023. Lalu quick ratio tahun 2022 adalah 26,15 dan turun menjadi 23,49 tahun 2023. Dan yang ketiga cash ratio pada tahun 2022 adalah 15,31 dan turun menjadi 12,6 pada tahun. Nah, sebelah itu adalah tabel likuiditasnya. 3 macam itu. Lanjut ada karakteristik fundamental perusahaan. Yang pertama ada profitabilitas. Itu mencakup basic earning power BEP mengalami penurunan 9,61% di tahun 2022 menjadi 7,49% di tahun 2023.
Nah, ini di mana BEP ini penurunnya ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari setiap rupiah aset yang digunakan menurun. Hal ini bisa menjadikan indikasi penurunan efisiensi pemanfaatan aset perusahaan atau melamahnya kinerja. Lalu ada return on investment atau bisa disebut ROI, mengalami penurunan 4,93% pada tahun 2022 menjadi 2,86% pada tahun 2023. Nah, bahwa efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan ini itu dari aset yang diinvestasikan menurun disebabkan oleh penurunnya laba bersih atau kurang optimal memanfaatkan aset dalam menciptakan pendapatan laba. Lalu ada yang namanya return of equity ROE menurun 10,89% di tahun 2022 hingga 5,82% di tahun 2023. Nah, ini ditanamkan pemegang saham mengalami penurunan. ROE adalah indikator penting untuk investor karena mengukur tingkat pengembalian terhadap investasi mereka dalam bentuk ekuitas. Dan yang terakhir ada operating profit margin menurun sedikit 47,63% di tahun 2022 menjadi 42,15% di tahun 2023. Nah, ini penurunan ini meskipun tipis menunjukkan bahwa adanya kenaikan beban operasional relatif terhadap pendapatan. Namun secara keseluruhan margin ini masih termasuk tinggi dalam industri properti. Lalu masuk ke dalam struktur modal, debt to capital ratio, di mana ada dua macam di tahun 2022 dan 2023. Debt to capital ratio sebesar 42,75% pada tahun 2022, artinya 47,75% total modal perusahaan berasal dari utangnya yang jangka panjang. Nah, sementara 57,25% berasal dari ekuitas. Lalu di 2023 itu debt to capital ratio turun dari 39,727. Masuk ke struktur modal lagi, Mas Yan, analisis sumber pendanaan. Yang pertama ada jangka panjang. Utang jangka panjang tahun 2022, total utang jangka panjang 7,94 triliun. Pada tahun 2023 utang panjang menurun jadi 7,28 triliun. Komposisi utang jangka panjang terdiri dari utang bank dan utang obligasi, di mana utang bank 2,47 triliun 2022 jadi 2,20 triliun di 2023. Utang obligasi 3,92 triliun 2022 menjadi 3,50 triliun 2023. Lalu yang kedua ada total liabilitas. Total liabilitas juga mengalami penurunan dari 11,66 menurun pada tahun 2022 menjadi 10,96 triliun pada tahun 2023. Nah, di mana pada upaya mengurangan beban utang oleh perusahaan. Lalu ada kesesuaian teori dan modal. Teori struktur modal yang relevan dengan kondisi PT Alam Sutra Realty Tbk ini, package order teori perusahaan lebih memilih menggunakan sumber dana secara berurutan bagi berikut. Yang pertama ada internal financing, laba ditahan. Kedua, utang. Ketiga, penerbitan saham baru. Lalu bukti pendukung. Tidak ada penerbitan saham baru selama 2 tahun terakhir dari 2022 sampai 2023. Lanjut kebijakan dividen. Analisis kebijakan dividen perusahaan. Pembagian dividen 2022 sampai 2023 PT Alam Sutra Realty Tbk ini tidak membagi dividennya selama 2 tahun terakhir. Kenapa? Karena fokus pada likuiditas pendanaan proyek yang strategis ini. Lalu prioritas utama ialah reinvestasi laba untuk pertumbuhan jangka panjang dan mungkin dampaknya tidak menerima imbal hasil tunai. Perlu penjelasan lebih transparan pada pemegangan saham pada investor tersebut. Lalu relevasi dengan signaling teori. Signaling teori itu kebijakan dividen mencerminkan kondisi keuangan perusahaan pada investor. Lalu
interpretasinya sinyal negatif, tidak ada pembayaran dividen, tekanan likuiditas atau ketidakpastian bisnis, dan sinyal positif. Laba ditahan untuk investasi, meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang. Dividen payout ratio DPR turun 43% 2023 menjadi 3,76% 2023. Hal ini fokus reinvestasi dan pertumbuhan yang dibuatnya. Lalu yang terakhir mungkin ada sedikit sekilas kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu kinerja operasional PT Alam Suta Realty Tbk menurun pada tahun 2023 NOWC, TOC, NOPAT, BIP, ROI, dan ROE. Lalu yang kedua, likuiditas tetap kuat, mulai dari current ratio, quiet ratio, dan cash ratio tinggi. Ketiga, struktur modal pembagian dengan turun debt to capital ratio 42,75% 2022 jadi 39,27% 2023. Lalu tidak ada pembagian dividen selama 2 tahun terakhir sebagai strategi alokasi laba untuk investasi dan ekspansi. Kebijakan ini selaras dengan packing order teori dan dapat menjadi sinyal positif jika digunakan secara efektif. Dan yang sarannya, meningkatkan efisiensi penggunaan aset tetap untuk meningkatkan ROI dan ROE. Lalu ada mulai bagian dividen simbolis untuk bangun kepercayaan investor. Dan yang ketiga, lunasi utang berbunga tinggi untuk kurangi beban bunga dan tingkat EVA. Dan yang terakhir, perkuatan komunikasi dengan investor mengenai strategi bisnis dan rencana jangka panjangnya. Ini mungkin referensi yang saya gunakan untuk menganalisis PT Alam Suta Realty Tbk ini. Ada pada tahun 2023 dan juga 2022, bisa diakses langsung. Mungkin ini saja presentasi saya mengenai analisis PT Alam Suta Realty Tbk.